مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Badri SPDI dan Ustadzah Habibatur Rahmah. Dan tak lupa juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara pengajian rutinan pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Oh ya teman-teman, pada hari ini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang sebuah pidato yang berjudul tentang seseorang pemimpin yang baik. Apa sih pemimpin yang baik itu? Apa sih pemimpin itu? Yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan atau seseorang yang mengetuai dalam suatu hal. Itulah seorang pemimpin. Baik itu pemimpin dalam negara, pemimpin dalam rumah tangga, atau pemimpin dalam sekolah, pemimpin dalam sholat, atau juga pemimpin dalam diri kita sendiri. Pemimpin itu ibarat kepala yang ada pada diri kita ini. Misalnya ya, kita berjalan itu tanpa kepala, maka kita tidak akan bisa berjalan karena mata aja ada di kepala. Jadi pemimpin itu bagaikan kepala yang ada pada diri kita ini. Jadi jelas bahwa pemimpin itu adalah panutan dalam segala sesuatu. Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud pemimpin yang baik itu? Pemimpin yang baik itu teman-teman adalah pemimpin yang bisa membawa dirinya dan orang lain kepada jalan yang hak atau jalan kebenaran. Bukan sebaliknya, bukan jalan yang batil, jalan yang buruk, bukan. Pemimpin itu harus membawa dirinya dan orang lain kepada jalan kebenaran. Sebagaimana pemimpin kita yaitu Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin yang harus kita teladani. Baik itu dalam segi kemasyarakatan atau perdagangan atau dalam kekeluargaan atau dalam diri sendiri. Tetapi perlu diketahui bahwa pemimpin yang paling sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu
karena Dia yang menguasai seluruh alam semesta ini. Kembali lagi kepada Rasulullah. Contoh dalam masalah perdagangan. Di masalah ini Rasulullah tidak pernah berbohong. Bahkan berita kejujurannya itu sampai kepada Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah meminang Rasulullah dan terjadilah pernikahan di antara keduanya. Jadi teman-teman, Siti Khadijah ini adalah seorang wanita yang sangat kaya raya. Dia adalah wanita yang kaya raya dan dermawan. Beliau rela mengeluarkan semua hartanya, rela menginfakkan semua hartanya hanya untuk agama Islam. Jadi seperti inilah yang harus kita contoh. Jangan sampai kita kikir kepada sesama manusia. Bukan cuma sesama manusia, tapi juga semua makhluk hidup. Itu kita jangan sampai kikir. Jadilah pemimpin yang hasanah atau pemimpin yang baik. Jangan sampai menjadi pemimpin yang atau pemimpin yang buruk. Itu tidak boleh. Jadi jadilah pemimpin yang baik. Taatilah semua pemimpin-pemimpin kalian. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kepada Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu. Jadi gimana taat kepada Allah? Yaitu dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita supaya sholat. Ya, kita harus sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat apabila kita ingin dikatakan orang yang taat kepada Allah atau mau dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Ataupun juga Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk apa? Untuk puasa atau zakat. Kita harus kerjakan karena itu sudah perintah dari Allah. Kita harus taat kepada Allah. Dan juga wa atii'ur rasul, dan juga taat kepada Rasulullah. Bagaimana taat kepada Rasulullah? Yaitu dengan cara menteladani beliau atau melakukan apa-apa yang sudah Rasulullah lakukan. Misalnya seperti makan dan minum. Rasulullah waktu makan dan minum itu tidak pernah berdiri. Rasulullah mengajarkan kita makan dan minum itu dengan cara duduk. Jadi kita tidak boleh makan dan minum itu dengan cara berdiri apabila kita benar-benar taat kepada Rasulullah. Jadi kita harus mengikuti apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Dan juga wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan, atau nama lainnya juga seorang pemimpin. Jadi kita itu harus taat kepada pemimpin kita. Misalnya di sekolah, kita mempunyai pemimpin yaitu seorang guru. Nah, guru di sini harus kita taati apabila guru memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, maka kita harus taati. Kita harus lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh guru. Jangan sampai kita membangkang. Tidak boleh itu. Nah, tetapi kalau guru memerintahkan tentang kejelekan, misalnya disuruh mencuri, itu jangan diikuti, karena itu adalah perbuatan yang buruk. Tetapi meskipun guru kita menyuruh kita kepada hal yang jelek,
kita jangan sampai melawannya, karena itu adalah seorang guru kita. Jadi kita cuma menjauhinya aja tuh. Dan juga teman-teman, gimana caranya memimpin diri kita sendiri, yaitu kita harus menahan hawa nafsu kita dengan cara menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah, atau menjauhi hal-hal yang berbau kemaksiatan. Kita harus membawa diri kita ini kepada jalan kebenaran dengan cara menahan hawa nafsu yang membawa kita kepada kejelekan. Kita harus membawa diri kita dan orang lain kepada jalan kebenaran. Jangan sampai kita ini membuat orang lain tersesat. Diri kita sesat, malah kita membawa orang lain juga sesat. Itu tidak boleh ya. Kita harus membawa diri kita ini dan orang lain kepada jalan yang benar, jalan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.